Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu kembali dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Saya percaya nanti Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik, saudara-saudara membacakan ayat ini di rumah, dan mari kita berusaha memahami apa maksud firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Saya mau mengajak kita mempelajari tentang filosofi dari bunga teratai. Bunga teratai, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, hidup di tempat yang kotor, ya, di lumpur, di air yang kadang berbau, gitu ya. Tetapi dia tetap memancarkan keindahannya. Dan yang unik adalah semakin lingkungannya kotor, semakin bunga teratai menunjukkan kualitas keindahan bunganya. Maksudnya adalah dalam kaitan dengan kita dan dalam kaitan dengan firman Tuhan saat ini adalah kita belajar bahwa Tabita, ya, yang tinggal di kota Yope, dia adalah seorang perempuan yang dikatakan baik hati dan suka bersedekah. Lingkungannya walaupun saat itu egois, tetapi tidak membuat Tabita menunjukkan kebaikan hatinya. Dia tetap membagikan kasihnya, membagikan talenta yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu dalam hal menjahit pakaian. Dan dia memberikan pakaian-pakaian itu kepada orang-orang yang membutuhkan, walaupun sebenarnya dia kekurangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan bahwa ketika Tabita meninggal, orang-orang lalu kemudian mencari Petrus. Karena tadi kebaikan hatinya, mereka mencari Petrus dan meminta kepada Petrus, segeralah datang ke tempat kami, gitu ya. Mereka rela untuk berusaha supaya Tabita bisa merasakan dan menikmati kasih karunia Tuhan. Walaupun saat ini Tabita dikatakan sudah meninggal. Dan ketika Petrus masuk, ya, dan Petrus menemui dan melihat Tabita, banyak janda-janda ada di sana. Mereka lalu menunjukkan pakaian-pakaian dan jubah-jubah yang dijahit oleh Tabita. Dan yang dilakukan oleh Petrus adalah Petrus meminta mereka untuk keluar, menutup pintu, dan Petrus berlutut dan berdoa. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia meminta pengasihan Tuhan. Dia meminta kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, dan dalam penyerahan diri yang sungguh itu, mujizat Tuhan nyata. Ketika Petrus katakan, Tabita, bangkitlah. Tabita lalu bangun, duduk, dan Petrus memegang tangannya dan berjalanlah Tabita. Jadi mau dikatakan di sini adalah Bapak Ibu saudara-saudara sama seperti bunga teratai tadi. Walaupun dia hidup di lingkungan yang kotor, tetapi tidak menyembunyikan keindahan dari bunganya. Tuhan juga mau untuk kita lakukan dalam hidup beriman kita. Walaupun kita hidup di lingkungan yang dalam tanda kutip penuh lumpur, lingkungan yang meremehkan kita, lingkungan yang mendiskreditkan kita, lingkungan yang merendahkan kita, lingkungan yang selalu membuat kita harus menangis, ya, lingkungan yang harus membuat kita pesimis, lingkungan yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, disalahkan, dikucilkan, dikecewakan. Itu lingkungan yang penuh lumpur tadi. Tetapi hari ini mau dikatakan, ketika kita ada dalam lingkungan yang penuh lumpur tadi, kita harus tetap menyatakan kebaikan hati kita. Dan kita tetap harus berharap kepada pengasihan Tuhan, berlutut kepada Tuhan, dan minta kasih karunia Tuhan dinyatakan bagi kita. Dan tetap menanti setiap jawaban doa
Tuhan nyatakan bagi kita. Walaupun saat ini mungkin kita harus mengeluarkan air mata, kita harus mengelus dada yang panjang. Mungkin saat ini kita bisa bilang bahwa beras kita habis, uang di dompet tidak ada. Tapi hari ini firman Tuhan katakan orang benar berharga di mata Tuhan. Ya, tetap menjadi orang-orang yang dibenarkan di mata Tuhan, tetap menjadi orang-orang yang membagikan kasih, tetap menjadikan orang-orang yang berbagi kasih, dan tetap menjadi orang-orang yang menebarkan kebaikan bagi banyak orang, supaya kasih karunia Tuhan, anugerah-anugerahnya, berkat-berkatnya dilimpahkan bagi kita. Tetap semangat Bapak Ibu menghadapi situasi saat ini, dan saya tetap berdoa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah dinyatakan bagi kami. Hamba-Mu berdoa bagi kami semua Tuhan, yang ada dalam pergumulan hidup ini, yang ada dalam setiap persoalan-persoalan kami. Kami percaya sungguh Tuhan, seperti mujizat yang Engkau nyatakan lewat Petrus, Tabita boleh dibangkitkan. Kami juga percaya mujizat itu ada bagi kami Tuhan, bahwa kami akan keluar sebagai orang-orang yang dimenangkan dalam Engkau, orang-orang yang dimampukan keluar dari persoalan hidup ini, dan kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Berilah Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, untuk tetap menanti setiap jawaban doa Tuhan nyatakan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, adik-adik, saudara-saudara, tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkilau di tengah tantangan hidup ini, dan tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.